Pengacara Ferdy Sambo marah karena Brigadir J bocorkan kasus perzinaan ke istri. Saya mau sampaikan hukum acara, ya, biar masyarakat juga memahami, ya. Ketika seseorang melaporkan satu, ya, peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun, ya, ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Ada tiga. Jadi dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si bapak, tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Karena orang mati tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Nah, nanti yang minta pertanggungjawabannya itu adalah penguasa surga, ya. Kalau ternyata peristiwa pelecehan itu tidak ada saksi, ya, yang melihat langsung, ya, kejadian adanya pelecehan terhadap Putri Chandrawati dari Brigadir Joshua Huta Barat, maka pengakuan Putri Chandrawati ini sepihak. Pengakuan secara sepihak ini tidak memiliki nilai pembuktian karena tidak dikuatkan oleh bukti lain, belum memenuhi 2 alat bukti. Karena itu Putri Chandrawati harus memiliki 2 orang saksi. Nah, dan kalau Putri Chandrawati tidak memiliki saksi, maka motif tentang pelecehan ini juga masih diragukan. Nah, ketika ada urusan rumah tangga, kemudian ada korban jiwa, dibuatlah sebuah skenario peran yang hanya orang dalam rumah itu yang tahu. Ketika penyidik datang, para aktor di dalam rumah tersebut menjalankan skenario dengan sangat lancar. Bukan hanya institusi, tapi seluruh rakyat Indonesia kena prank, ya. Sebagaimana kita ketahui, sejak awal pun Ferdy Sambo tidak jujur. Awalnya dia mengatakan ini tembak-menembak, itu kan berarti pembohong. Nah, biasanya orang yang sudah biasa bohong itu akan selalu, ya, akan selalu membuat kebohongan-kebohongan baru. Nah, Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengetahui kasus perzinaan dan bisnis haram Irjen Ferdy Sambo. Kemudian Brigadir J membuka rahasia itu ke istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hingga kemudian insiden pembunuhan terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu. Komarudin mengaku mendapat informasi terkait motif dalam kasus tersebut, namun ia enggan mengungkapkannya. Dia hanya mengatakan bahwa Ferdy Sambo marah karena Brigadir J membocorkan kasus perzinaan dan bisnis haram kepada Putri Chandrawati. Menurut Komarudin, Brigadir J berani menyampaikan rahasia Ferdy Sambo kepada Putri karena merasa sudah dianggap sebagai anak oleh keduanya. Hingga berita ini diturunkan, baik Kadif Humas Polri maupun pihak pengacara Ferdy Sambo belum merespons pernyataan Komarudin Simanjuntak tersebut. Sementara itu, sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Brigadir J tak lepas dari kasus perselingkuhan atau pemerkosaan. Namun, ia tak ingin mengumumkannya kepada publik. Sebelumnya, Agus menyatakan bahwa Polri tidak akan mengumumkan motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut dia, motif tersebut terlalu sensitif dan hanya akan menjadi konsumsi tim penyidik. Sejauh ini sudah ada 4 tersangka dalam kasus tersebut, antara lain Ferdy Sambo, Baradae, Bribka Riki, serta ART bernama Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo jadi tersangka lantaran memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Selain itu, Ferdy juga diduga menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Pengacara Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengungkap motif Irjen Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J. Menurutnya, kejahatan tersebut tak lepas dari bisnis haram yang melekat pada diri Sambo. Komarudin menuturkan pembunuhan Brigadir J karena ada keterkaitan bisnis haram tata kelola sabu dan judi di ranah kepolisian. Komarudin mengatakan ada keterlibatan mafia narkoba dan judi di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas keterlibatan mafia, sabu dan judi di balik kematian Brigadir J. Ia juga meminta kepolisian untuk melibatkan pihak luar dalam mengusut tuntas motif pembunuhan Brigadir J.
Selain tata kelola bisnis narkoba dan judi di kepolisian, Komarudin melanjutkan pembunuhan Brigadir J juga didasari motif dendam Ferdi Sambo kepada korban. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, Brigadir J disebut memberitahu Putri Chandrawati, istri Sambo, bahwa sang suami tengah menemui perempuan lain. Baradae Deoli Payumara mengatakan bahwa kliennya menembak Brigadir J karena diperintah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Brigadir J. Menurut Deolipa, orang yang memerintahkan Baradae untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J adalah atasannya. Namun demikian, Deolipa menegaskan bahwa penembakannya dilakukan kliennya tidak ada motif apapun. Menurutnya, itu karena spontanitas lantaran diperintah atasannya. Sementara kuasa hukum Baradae lainnya, Muhammad Burhanuddin, mengatakan kliennya telah memberikan pengakuan soal peristiwa yang sebenarnya terjadi terkait tewasnya Brigadir J. Berdasarkan keterangan Baradae, kata Burhanuddin, ternyata tidak ada insiden baku tembak antara kliennya dengan Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Burhanuddin menjelaskan, Baradae sudah mengungkapkan secara terang benderang dan tidak ditutup-tutupi terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia dituangkan dalam keterangan tertulis, kata Burhanuddin. Menurut dia, keterangan Baradae mengenai pembunuhan Brigadir J telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang saat ini telah rampung. Berdasarkan BAP Baradae itu, kata Burhanuddin, ada beberapa pernyataan polisi sebelumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana disampaikan Baradae, Burhanuddin menuturkan dalam BAP terbaru itu, Baradae mengungkapkan siapa pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Baradae juga mengungkapkan orang-orang yang di tempat kejadian perkara. Sudah dibongkar semua, sudah ada di tim penyidik, ujarnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah benar ada insiden baku tembak yang melibatkan Brigadir J dengan kliennya, dia menegaskan tidak ada peristiwa tersebut. Dia menuturkan bahwa Baradae menyaksikan sendiri detik-detik ketika Brigadir J tewas ditembak. Saat itu ada beberapa saksi yang juga menyaksikan. Burhanuddin pun membenarkan bahwa Baradae turut serta menembak Brigadir J. Hal itu pun telah diakui oleh kliennya. Namun demikian, penembakan itu dilakukan Baradae karena dia diperintah oleh orang lain yang ada di TKP. Baradae diperintahkan menembak Brigadir J, kata dia posisi korban saat itu masih hidup. Ajudan istri Irjen Ferdi Sambo, Brigadir Riki, ditetapkan jadi tersangka. Riki menyusul Baradae meringkuk dalam jeruji besi. Ajudan tersebut terjerat kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Apa alasan Polri menerapkan Riki sebagai tersangka? Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi mengungkapkan alasan menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Andi menuturkan bahwa Brigadir Riki ditetapkan tersangka karena penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Namun, dia tidak merinci perihal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Polri. Di sisi lain, Andi juga masih enggan menjelaskan secara rinci mengenai peran Brigadir Riki dalam kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Ferdi Sambo. Menurutnya, hal itu materi penyidikan. Rencana pembunuhan Brigadir J, kuasa hukum meyakini Baradae tidak sendirian melakukan eksekusi. Sebagai informasi, tim Sus Kapolri menetapkan Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Brigadir Riki merupakan ajudan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Dia kini langsung ditahan di Rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan pada Minggu 7 Agustus 2022 kemarin. Dalam kasus ini, Brigadir Riki disangkakan telah melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto, pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Sebaliknya, tim sus sebelumnya telah menetapkan Barada Richard Eliezer alias Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Ferdi Sambo. Baradae merupakan sopi dari Putri Chandrawati. Adapun Baradae dijerat dengan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 56 KUHP. Dia juga kini telah mendekam di Rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Inspektorat Khusus pun telah memeriksa 25 personil polisi terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo.